Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari fungsi eksponensial, yaitu persamaan eksponensial. Nah, di mana persamaan eksponensial itu nanti ada beberapa bentuk. Kalau nggak salah kira-kira ada 7 bentuk ya, 7 bentuk dari persamaan eksponensial. Dan saat ini saya mau menjelaskan dari bentuk yang pertama terlebih dahulu. Nah, misalnya nanti kita menemukan persamaan bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p, di mana fx ini adalah sebuah fungsi ya, baik itu fungsi kuadrat ataupun dalam bentuk garis ya, persamaan garis, dan p-nya itu merupakan sebuah konstanta, dan a-nya atau di bilangan pokoknya itu adalah suatu bilangan real, jadi masih dalam bentuk bilangan ya. Maka solusi dari persamaan a pangkat fx sama dengan a pangkat p itu adalah fx sama dengan p. Jadi si pangkat yang di ruas sebelah kiri kita buat jadi sama dengan pangkat yang di ruas sebelah kanan. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama dan pangkatnya sama, maka hasilnya juga pasti sama. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya berikan contoh supaya kita lebih paham tentang persamaan bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p, di mana kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat x plus 1 sama dengan 0,25. Nah, cara menjawabnya adalah kita ubah dulu 0,25 itu menjadi bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 4. Kenapa harus 4? Karena ketika bilangan pokoknya sama, maka kita bisa gunakan solusi dari bentuk persamaan a pangkat fx sama dengan a pangkat p, karena kan di sini sama-sama a ya, jadi bilangan pokoknya sama. Nah, kita tahu bahwa 0,25 itu adalah seperempat ya. Kalau misalnya kita rubah dalam bentuk pecahan, dia hasilnya adalah seperempat. Maka kita rubahlah 0,25 ini menjadi seperempat, sama dengan 1/4. Nah, 1/4 kalau misalkan kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat, maka seperempat itu bisa kita rubah menjadi 4 pangkat min 1. Kira-kira begitu ya. Jadi kita masih memerlukan sifat-sifat eksponensial yang kita pelajari dulu waktu di SMP. Jadi ada beberapa sifat-sifat eksponen, dan itu yang akan kita pakai nanti untuk mencari himpunan penyelesaian dari setiap bentuk persamaan eksponensial. Nah, maka kita rubahlah 1/4 ini menjadi 4 pangkat min 1. Misalnya kan 4 itu bisa kita rubah bilangan pokoknya jadi 2, bisa, nggak jadi masalah ya. Itu dimungkinkan, namun poinnya adalah yang penting bilangan pokok di ruas sebelah kiri dan bilangan pokok di ruas sebelah kanan itu sama. Kalau misalnya sama, maka kita bisa menggunakan solusi ini tadi di bentuk persamaan yang pertama. Seperti itu ya. Jadi kalau mau dirubah bentuk bilangan pokoknya jadi 2 pun nggak jadi masalah, karena kita tahu bahwa 4 itu 2 pangkat 2 ya. Itu juga nggak jadi masalah. Tetapi karena di sini di ruas sebelah kanannya ternyata di sini juga bilangan pokoknya 4, jadi saya nggak perlu lagi ganti ini jadi bilangan pokoknya 2, karena udah sama. Karena yang penting intinya bilangan pokoknya sama. Seperti itu. Nah, karena sudah sama, maka pangkatnya saja kita tuliskan. Pangkat ruas sebelah kiri adalah x plus 1, dan pangkat ruas sebelah kanan itu adalah min 1. Sehingga kita kita pindahkanlah konstanta yang ada di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan, lalu kita hitung nih. Sehingga ini kan dari positif 1, kalau pindah ruas jadi negatif ya. Negatif 1 ketemu negatif 1 berarti kan jadi negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaian dari contoh soal ini adalah negatif 2, atau x-nya sama dengan negatif 2. Jadi kalau x-nya kita ganti dengan negatif 2 di sini, maka hasilnya pasti nanti 0,25. Ruas kiri dan ruas kanannya juga pasti sama hasilnya. Seperti itu. Nah, itu untuk bentuk persamaan yang pertama. Nah, untuk bentuk persamaan yang kedua ya, bentuknya adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, di mana fx-nya adalah sebuah fungsi dan gx-nya juga dalam bentuk sebuah fungsi atau persamaan. Dan a-nya ya, a-nya itu masih dalam bentuk bilangan real. Jadi a-nya di sini dengan a di sini, atau bilangan pokok di ruas sebelah kiri dan bilangan pokok di ruas sebelah kanan itu sama. Yang membedakan adalah fungsi pangkat di ruas sebelah kiri dan pangkat fungsi di ruas sebelah kanannya beda. Di sini fx, di sini gx. Lalu bagaimana cara kita mencari solusinya? Solusinya adalah
Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya saja kita tuliskan. Fx sama dengan Gx. Berarti hampir sama dong seperti bentuk yang pertama. Iya, hampir sama. Bedanya bentuk yang pertama tadi di sini pangkatnya P, di mana P-nya itu dalam bentuk bilangan. Kalau di bentuk yang kedua, P-nya diganti Gx di sini ya, di ruas sebelah kanannya. Dua-duanya dalam bentuk fungsi pangkatnya. Kalau ini kan nggak satu fungsi, satu bilangan biasa atau bilangan real seperti itu ya. Nah, solusinya sebenarnya sama, cuma bentuknya aja yang beda. Nah, misalnya di sini ada contoh soal ya. Kita suruh tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat min 1 sama dengan sepertiga pangkat 4x min 1. Nah, di mana di sini pangkatnya dalam bentuk fungsi atau persamaan, di sini juga pangkatnya dalam bentuk fungsi. Cara kita menjawabnya adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya. Karena di sini bilangan pokoknya berbeda, ya. Jadi kita samakan dulu. Jadi kita lihat apakah bilangan pokoknya bisa kita buat menjadi sama. Ternyata bisa ya. Kenapa? Karena 9 ini merupakan bilangan berpangkat 3. Maksudnya bilangan pokok 3 yang dipangkatkan dengan bilangan lain. Kita tahu bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi lah dengan X min 1. Sama dengan 1/3 itu adalah 3 pangkat min 1 ya. Dipangkatkan lagi dengan 4x min 1. Kita tahu bahwa ketika sebuah bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa kita kalikan ya. Jadi tinggal kita kalikan satu per satu, jadilah 3 pangkat 2x min 2 sama dengan, ini kita kalikan dengan min 1, jadi 3 pangkat min 4x plus 1. Nah, di sini kan bilangan pokok di ruas sebelah kiri dan ruas kanannya kan sama ya. Nah, karena kalau sudah sama tapi bentuk pangkatnya berbeda dalam bentuk fungsi ya, maka kita bisa gunakan solusi di persamaan yang kedua. Nih, fx sama dengan gx. Maka kita tinggal tuliskan saja pangkatnya. Nah, lalu kita kumpulkanlah atau kita satukan bentuk bentuk yang mempunyai variabel dan yang tidak mempunyai variabel. Jadi yang mempunyai variabel saya satukan di ruas sebelah kiri. Jadi min 4x saya pindahin. Jadi 2x plus 4x sama dengan 1 plus 2. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 6x sama dengan 3 ya. Maka hasil nilai x-nya itu sama dengan 1/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1/2. Nah, kira-kira begitu ya untuk persamaan satu dan persamaan yang kedua. Nah, untuk bentuk yang ketiga, saya punya di kertas selanjutnya. Jadi ini saya singkirkan dulu. Nah, ini dia. Nah, untuk bentuk yang ketiga, ya, ketika bentuk persamaannya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, sekarang pangkatnya sama, bentuk fungsinya sama, tapi bilangan pokoknya beda. Nah, bagaimana cara kita mencari solusinya? Solusinya adalah kita buat pangkatnya, ya, pangkatnya kan dalam bentuk fungsi ya, fungsi fx ya di sini ya. Kalau dalam bentuk umumnya, kita buat jadi fx sama dengan 0. Di mana a-nya harus lebih dari 0, b-nya harus lebih dari 0, dan a-nya nggak boleh 1 dan b-nya juga nggak boleh 1. Jadi bilangan pokoknya ini harus lebih dari 0, ya, dua-duanya ya, si a ataupun si b. Lalu bilangan pokok si a dan b-nya juga nggak boleh 1. Maka solusi ini bisa kita lakukan. Kenapa sih fx-nya harus sama dengan 0? Karena kalau misalnya fx-nya jadi 0, ini misalnya 0 ya, ini juga jadi 0, maka a pangkat 0 itu sama dengan b pangkat 0. Iya atau tidak? Iya. Kenapa? Karena bilangan berapapun dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi kalau misalnya a-nya di sini 5, b-nya di sini 10 misalnya, terus 5 dipangkatkan 0, apakah sama hasilnya dengan 10 pangkat 0? Pasti sama. Sama-sama 1. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0 kan hasilnya 1. Nah, supaya lebih jelasnya, saya berikan contoh soal. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Nah, di sini ternyata pangkatnya sama ya, dalam bentuk fungsi yang sama, yaitu dalam bentuk fungsi kuadrat nih ya kalau bisa dilihat. Tapi bilangan pokoknya beda. Ya, bilangan pokoknya beda. Lalu kita lihat bilangan pokok di sini di ruas sebelah kiri. Lebih dari 0 nggak? Iya, 5 itu lebih dari 0. Di sini lebih dari 0 nggak? Iya, ternyata lebih dari 0. Dan keduanya bilangan pokoknya tidak 1 ya.
Sehingga kita bisa gunakan solusi ini, fx sama dengan 0. Jadi kita untuk mencari nilai atau mencari himpunan penyelesaiannya, tinggal kita tuliskan pangkatnya lalu kita buat jadi sama dengan 0. Sekali aja ya nulisnya, karena kan sama-sama fx. Nah, pangkatnya sama fungsinya. Nah, maka ketika kita buat jadi sama dengan 0, maka bentuk ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya kita tinggal memfaktorkan saja. Kita cari nilai x-nya. Kita cari akar-akarnya. Kalau di SMP dulu kan ada tiga cara ya. Memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, lalu dengan rumus ABC. Nah, ini bentuk x kuadrat min x min 2 ini bisa kita gunakan pemfaktoran ya. Dengan cara pemfaktoran. Di sini x, di sini x, di sini min 2, di sini plus 1 berarti. Berarti ini x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 1. Nah, maka kalau kita sudah dapat x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 1, ini kan si pembuat 0 ya. Jadi x-nya kalau kita substitusikan ke sini, x-nya sama dengan 2, maka ini hasilnya pasti jadi 5 pangkat 0, di sini juga jadi 7 pangkat 0. Atau kita bisa substitusikan x-nya min 1, ini pasti hasilnya jadi 0 nih pangkatnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah dari yang kecil dulu min 1,2. Jadi kira-kira seperti itu cara kita mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan persamaan bentuk 1, 2, dan 3.